Mariani. Halo, saya Cindy. Halo, nama saya Resaliana. Halo, perkenalkan nama saya Vina. Halo, perkenalkan nama saya Sarya. Halo, saya Devi. Perkenalkan nama saya Resi. Halo guys, perkenalkan nama saya Lucy Novita. Perkenalkan nama saya Radini. Halo, saya Pira. Halo, nama saya Diani. Tindakan kedokteran yang dipengaruhi oleh keutuhan jaringan tubuh. Operasi atau pembedahan adalah suatu penanganan medis secara invasif yang dilakukan untuk mendiagnosiskan atau mengobati penyakit, injuri atau deformitas tubuh yang akan mencederai jaringan yang dapat menimbulkan perubahan fisiologis tubuh dan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Pembukaan bagian tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuka syayatan. Tindakan pembedahan dapat menimbulkan stres karena terdapat ancaman terhadap tubuh, integritas, dan jiwa seseorang. Keadaan stres yang tidak diatasi dapat menimbulkan permasalahan pada saat prabedah, selama pembedahan maupun pasca bedah. Menurut Tridianto tahun 2008, petugas kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pendidik kesehatan kepada pasien agar pemahaman pasien dan keluarga bertambah, respon psikologis negatif dapat dikurangi, dan tuntutan terhadap kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Menurut Perry dan Potter tahun 2005, salah satu upaya yang harus dilaksanakan oleh perawat untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan prabedah. Penyakit bedah. Sejumlah penyakit merupakan indikasi untuk pembedahan. Diperlukan perencanaan oleh dokter. Pembedahannya harus menyiapkan dirinya, pengetahuan, teknik bedah, sarana bedah, personel bedah, dokter anestesi. Dokter bedah yang pertama yaitu harus menguasai pengetahuan tentang penyakit yang memerlukan pembedahan. Yang kedua, harus mengenal penderita yang akan dibedah. Yang ketiga, pengalaman ahli bedah menentukan sikapnya terhadap pembedahan yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu yang keempat, persetujuan tindakan bedah dari pihak penderita dan keluarganya merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Pelaksanaan meliputi operator asisten 1 dan asisten 2. Operator dan asisten 1 bekerja di zona steril, maka untuk persiapannya tidak jauh berbeda, sedangkan asisten 2 bekerja dalam zona non-steril yang tidak memerlukan persiapan khusus. Persiapan operator dan asisten 1 meliputi cuci tangan dan memakai sarung tangan atau bekerja di zona steril. Persiapan calon pasien dalam keadaan umum seperti demam, adanya edema, anasarka, anemia, sepsis yang akan berpengaruh terhadap outcome. Adapun faktor lain besar pengaruhnya yaitu adalah perawat post-operatif. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama kelainan hemostasis, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga riwayat penyakit menular, yang keempat riwayat penyakit alergi, yang kelima riwayat jantung dan paru, yang keenam status gizi, yang ketujuh hipertensi, yang kedelapan penyakit lain, yang kesembilan kondisi lokal, yang kesepuluh informed consent. Persiapan alat dan bahan. Alat atau instrumen telah disterilisasi, kemudian disusun di atas meja instrumen yang telah dialasi linen steril. Peralatan lain tergantung dari jenis operasi yang akan dilakukan. Untuk penggunaan elektrokautir, pensil, probi harus sudah disterilkan. Kondisi tubuh pada pembedahan. Pembedahan tubuh sengaja dibuat luka sehingga terjadi stres yang menyebabkan perubahan metabolik akibat reaksi endokrin yang kompleks. Akibat dari luka terjadi proses penyembuhan. Luka yang merupakan proses kompleks dan banyak yang terkait. Kebutuhan kalori, protein, lemak, dan elektrolit sangat diperlukan untuk kebugaran fisik dan penyembuhan luka pasca bedah. Puasa merupakan hal yang rutin pada pembedahan berencana. Puasa lebih dari 24 jam akan terjadi proses katabolik yang menghabiskan cadangan glikogen hati dan otot.
Badan manusia tanpa asupan nutrisi membutuhkan 25 kalori kilogram per hari. Cadangan kalori yang habis memicu terjadi gluconeogenesis yang diambil dari proteolisis otot, juga dari protein visceral, yang mengakibatkan menurunnya integritas sel, sistem imunitas, dan enzim. Teknik minimalisir invasif. Teknologi kedokteran bidang bedah kini lebih minim risiko melalui teknik minimal invasif. Kesehatan yang dibutuhkan hanya 1 cm, meminimalisir kehilangan darah, kemungkinan kerusakan jaringan kecil, bahkan bisa rawat jalan atau one day care surgery. Keuntungan pasca bedah minimal invasif diantaranya bekas luka dan nyeri yang minimal, jangka waktu perawatan di rumah sakit lebih cepat, serta pemulihan lebih cepat untuk beraktivitas kembali. Pemulihan dengan teknik ini pun lebih cepat dan tidak perlu merusak kosmetika dinding perut atau bagian tubuh yang akan dilakukan sehatan. Tindakan-tindakan pembedahan yang dulu hanya bisa dilakukan operasi dengan sehatan yang lebar, kini cukup dilakukan dengan bedah invasif minimal yang memerlukan sehatan kecil untuk mencapai tubuh. Setelah pembedahan, setelah operasi bisa ada risiko komplikasi, termasuk infeksi, terlalu banyak pendarahan, reaksi terhadap anestesi, atau luka karena kecelakaan. Hampir selalu ada rasa sakit dengan operasi, mungkin pembekakan, dan nyeri di sekitar daerah ahli bedah memotong. Dokter bedah dapat memberitahukan efek samping yang diharapkan. Ada juga bisa menjadi komplikasi. Ini adalah peristiwa yang tidak direncanakan terkait dengan operasi. Beberapa komplikasi infeksi, terlalu banyak pendarahan, reaksi terhadap anestesi, atau luka karena kecelakaan. Beberapa orang memiliki risiko lebih besar komplikasi karena kondisi medis lainnya. Nah, jadi ada Departemen Bedah Saraf. Jadi Departemen Bedah Saraf ini terbagi menjadi 3. Nah, jadi invasive procedure outside operating room itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada verticular taping, yang kedua endovascular procedure, dan yang ketiga itu invasive pain management. Lalu ada minimal risk invasive procedure, yaitu seperti overhacking. Lalu untuk more than minimal risk invasive itu seperti pelepasan eksternal drainase. Contoh departemen radioterapi yaitu tindakan seperti minimal risk invasive procedure yang mencakup yang pertama, brachytherapy intracavitaire cervix lengkap, yang kedua, brachytherapy ovoid cervix, yang ketiga, brachytherapy intralumen nasopharynx, yang keempat, fine needle aspiration biopsi, yang selanjutnya, more than minimal risk invasive procedure. Yang pertama, brachytherapy implantasi lidah posterior, yang kedua, brachytherapy implantasi lidah anterior, yang ketiga, brachytherapy implantasi parenial, yang keempat, brachytherapy implantasi payudara, yang kelima, brachytherapy implantasi jaringan lunak, yang keenam, stereotactic radiosurgery. Nah, jadi pada video ini merupakan video operasi laparoskopi kolesistektomi. Laparoskopi ini merupakan operasi dengan sayatan minimal yang memiliki sayatan konvensional panjangnya antara 15 cm dan melakukan insisi dengan panjang 1 cm. Sayatan ini dilakukan di bawah umbilikal atau pusar, di samping kanan dan kirinya, dan di atas umbilikal. Jadi, pada operasi ini menggunakan 4 titik untuk masuknya alat laparoskopi. Operasi ini biasanya digunakan untuk beberapa penyakit, salah satunya seperti pada video ini yaitu penyakit batu empedu. Bisa juga digunakan untuk operasi usus buntu dan tumor di usus, yaitu tumor grade 1 atau tumor yang masih kecil. Biasanya orang-orang memilih operasi ini karena lama rawat jalannya itu berkisar 2 hari. Jadi misalnya hari ini dia operasi, 2 hari setelah itu dia bisa langsung pulang.